status epileptik. Jadi nanti kita bahas bareng aja yang status epileptikusnya. Tapi kejang sama kejang demam sama epilepsi udah. Oke, Bismillah. Sebentar. Kalau kecepatan bilang ya guys, soalnya aku kalau ngomong cepet nih kayaknya. Jadi, nah, udah kelihatan ya. Oke, kemarin tuh pas gue nyuro, di emang dicecer banget sih kalian tuh ngerti kejang atau enggak, karena itu kan yang paling sering di neuro. Nah, eh, kalau ditanya nih definisi kejang tuh apa, kemarin gue bego banget makanya gue kena marah. Jadi jawabannya itu kejang kejadian sementara atau transien, tanda atau gejala, jadi symptoms or signs dari aktivitas neuron di otak. Yang pertama dia abnormal, kedua dia aktivitas berlebihan muatan listriknya, ketiga sinkron. Jawabnya gue kemarin jawabnya tidak sinkron karena gue mikir kalau orang kejang nggak sinkron kali ya, tapi ternyata sinkron. Jadi kayak udah tuh kata kuncinya udah gue tiga itu: abnormal, berlebihan, sama sinkron. Itu wajib dihafal. Sama aja sih Nelson Idai, pokoknya transien, aktivitas muatan listrik neuron yang abnormal, berlebihan, dan sinkron. Nah, manifestasinya itu sebenarnya sebutannya itu disorganisasi paroksismal. Jadi maksudnya apa? Paroksismal itu artinya aktivitas yang mendadak atau onset yang mendadak, terus dia episodik, jadi bisa berulang. Terus dia juga kayak nggak terkoordinasi gerakannya gitu. Jadi disorganisasi itu tidak terkoordinasi. Nah, manifestasinya itu biasanya ada dua. Pertama yang positif, kedua yang negatif. Yang pertama namanya eksitasi. Jadi iya eksitasi, excited gitu kan. Tapi kalau negatif ya namanya manifestasi negatif aja. Jangan sebut eksitasi negatif karena nggak masuk akal. Karena eksitasi itu kan harusnya something yang terstimulus atau terexcite gitu. Jadi kayak kalau kalian bilang eksitasi negatif tuh dia ekstasinya positif. Bisa nggak dua-duanya kejadian barengan? Bisa aja gitu. Kalau ekstasi positif, eh, eh, ekstasi positif itu biasanya dia tuh motorik, sensorik, ataupun psikisnya. Jadi eh, ada efek ke sana. Kalau misalnya negatif itu, kalau kalian udah lewat jiwa, pasti inget kalau negatif itu biasanya kayak eh, hilangnya kesadaran, mirip-mirip gitu lah, kayak hilangnya kesadaran, hilangnya lemes gitu loh, jadi hilangnya tonus, hilangnya kemampuan, bisa kemampuan bicara, kemampuan apapun itu tuh menurun atau menghilang gitu, kehilang. Jadi positif tuh kayak gerak-gerak, motoriknya, sensoriknya ada ataupun psikis gitu. Oke. Nah, manifestasinya itu mau dia motorik, mau di motoriknya apa, sensoriknya apa, psikisnya apa, hilangnya gimana, tonus atau bagian mana yang hilang atau lemah. Itu dari bangkitan kejangnya kalau dia kejang vokal. Kalau vokal ya. Nah, sama kecepatan dan luas penyebaran dari muatan listriknya. Jadi kalau dia nyebarnya cepat dan luas, semakin besar manifestasinya gitu. Dan juga kalau dia lebih lambat penyebarannya, nggak secepat itu juga ntar manifestasinya. Jadi semua tergantung tiga ini, kecepatan sama luas bangkitan kejang. Nah, oke sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Itu ada tiga. Pertama prodromal, kejang atau iktal, sama post iktal. Kalau prodromal itu tuh kayak sama aja kayak kalau kita ngomong eh, DBD atau yang ada prodromal tuh berarti sebelum. Jadi sebelum kejangnya. Nah itu biasanya dapat merasakan akan kejang. Ini aku cari-cari maksudnya apa, aku nggak nemu. Jadi pokoknya beberapa anak itu bisa merasakan kalau wah akan kejang nih gitu. Nah tapi kalau dia udah ada auranya, aura itu maksudnya kayak eh, kalau kalian pernah belajar soal headache atau migraine itu kan ada aura. Bisa dibilang mirip seperti itu, gitulah ya. Jadi auranya itu bisa jadi perasaan sensori atau perasaan motorik, atau di sini juga ada ditulis biasanya kayak bisa visual kayak flashing lights, kayak flash, atau ngelihat warna atau halusinasi. Terus ada kayak uh, tingling itu kayak merinding gitu nggak sih, tingling sensation. Terus mungkin bisa mencium sesuatu, bisa ada ada auditori stimulasinya. Vestibular tuh berarti keseimbangan atau pusing-pusing, experiential atau kayak deja vu gitu-gitu. Nah itu
termasuk aura. Jadi kalau udah ada hal-hal itu tuh udah termasuk kejang sebenarnya. Jadi bedain sama prodromal yang dia ngerasakan kejang. Dia ngerasakan kejang tuh biasanya sebelum aura gitu loh. Nah itu aku nggak nemu definisi merasakan kejang tuh gimana tuh nggak ada gitu. Jadi tapi kalau udah ada aura itu udah masuk kejang, oke? Jadi kalau udah ada ini semua itu udah termasuk kejang. Nah apa sih aura yang paling tinggal anak? Biasanya discomfort atau nggak nyaman di epigastrik atau nyeri epigastrik dan perasaan ketakutan. Nah jadi itu yang paling sering dirasain sama anak-anak. Jadi tiga itu. Nah, baru langsung kejang. Nah, itu fase iktal atau fase kejang. Terus ada fase post iktal. Fase setelah dia kejang, bisa tidur atau dia kebingungan. Makanya kalau kalian terneuro sering dokternya nanya, habis kejang tidur atau habis kejang bangun. Nah, gitu. Jadi, itu fase post iktalnya. Nah, ini definisinya sebenarnya aku rangkum aja. Jadi, apa sih bedanya kejang sama epilepsi? Kalau kejang itu lebih kayak eventnya. Jadi kayak sekali kejang, dua kali kejang, itu event. Nah, eh, kalau misalkan ketemu anak pertama kali kejang, itu namanya first unprovoked seizure. Seizure itu kejang. Jadi kejang itu harus gini, ada eh, satu atau lebih kejang, tanpa demam, tanpa gangguan metabolik akut. Maksudnya penting ya akut karena kalau dia punya diabetes itu kan kronis, nggak terlalu ngaruh kecuali misalnya dia ada ketoasidosis atau apa gitu kan. Tapi kalau misalnya dia cuma diabetes dan itu kronis itu eh, masih bisa masuk kejang gitu ya guys. Jadi akutnya ini harus di highlight. Terus dia tuh dalam 24 jam lalu kesadarannya pulih di antara kejang. Itu namanya seizure. Oke, sampai sini. Nah, itu first unprovoked seizure. Unprovoked tuh berarti nggak di provoke tuh apa? Provokasi. Nggak ada provokasinya. Jadi kayak nggak ada gangguan metabolik, nggak ada gangguan intrakranialnya, nggak ada demamnya, tapi tiba-tiba kejang. Nah, itu unprovoked seizure. Nah, kalau misalnya dia udah berulang, terus dia lebih dari 24 jam, itu udah kita bisa klasifikasiin ke epilepsi. Jadi serangannya itu berulang, interval lebih dari 24 jam, terus tapi tetap sama, tanpa provokasi, tanpa demam. Jadi kalau kita ngomongin kejang, itu tuh sekali atau eventnya. Epilepsi, itu tuh kejang yang berulang. Oke? Nggak ada. Oke. Lanjut Kak. Nah, terus kejang itu, gue juga ditanya kemarin, pas lagi follow up, kejangnya umum atau kejang vokal? Eh, gue nggak tahu jawabannya. Tapi intinya, jadi kejang tuh dibagi dua, kejang umum sama vokal atau parsial. Taunya cuman dari eh, kalau klinisnya mungkin kelihatan ya. Kalau umum kan seluruh tubuh tonik-klonik. Tonik-klonik nanti gue jelasin juga tonik-klonik atau absence gitu kan. Atau atonik. Jadi bener-bener kayak jatuh lemes aja gitu kayak drop kayak drop gitu. Nah itu atonik. Eh, kalau vokal parsial itu tuh kayak sebagian tubuh. Jadi kayak nggak bisa dibilang gimana ya? Ya sebagian tubuh sih. Jadi kayak parsial tuh begitu. Umum atau vokal parsial. Tapi sebenarnya buat tahu pastinya itu hanya dengan EEG. Gejala bisa sih, cuman kalau kalian ditanya oh elektroensefalografi ya. Nah itu eh nggak jujur gue lupa kepanjangannya, tapi pokoknya EEG. Nah EEG itu apa? Itu tuh yang sinyal otaknya tuh dibaca sama mesin. Nah jadi kalau misalnya umum itu kedua hemisfernya terlibat. Jadi kanan kiri terlibat. Kalau misalnya vokal hmm, oke. Kenapa kalian bertanya? Vokal atau parsial itu satu hemisfer aja atau dia ada giat atau aktivasi neuron yang kelihatan yang gitu. Nah, ini dari buku gue screenshot klasifikasinya
Kejang umum itu ada tonik, klonik, absans tuh kayak bengong gitu. Terus parsial tuh di sini juga dibaca kejang parsial. Nah, kalau misalnya gini pertanyaannya, kalau di awal parsial terus jadi kejang umum, masuknya apa? Parsial tetap. Jadi kalau misalnya umum itu nggak boleh ada tanda-tanda parsial. Kalau dia ada tanda-tanda parsial, jatuhnya ke parsial, gitu ya. Oke, paham? Jadi kalau misalnya dia ada tanda-tanda parsial, parsial nggak bisa, walaupun ntar di akhir ke umum. Jadi dari parsial dia progres ke umum, tetap di parsial eh, klasifikasinya, gitu. Nah ini klasifikasi epilepsi. Tadi kan kita udah, ngeselin. Oke. Nah ini kan tadi kita udah bahas epilepsi. Uh, Nah ini epilepsi sebenarnya ya udah nggak ada. Dibilang nggak ada. Ya pokoknya ini aja sih guys. Jadi kayak kalian baca aja ada epilepsi sindrom, epilepsi vokal, idiopatik, simptomatik. Sebenarnya sama aja definisinya. Dan kejangnya juga sama. Karena basically epilepsi itu kejang. Tapi berulang. Nah gitu. Dan ini jenis-jenis epilepsi. Nggak ditanya sih guys. Ini kalau kalian mau tahu aja. Nah, terus yang penting, anamnesis dari kejang. Misalnya kalian dapet nih pasien baru kejang. eh atau iya pasien baru kejang datang ke kalian anamnesisnya pertama apa awitan atau onsetnya jadi kalau nah kalian tuh harus bedain antara kejang atau convulsive disorder jadi dia beneran lagi kejang atau dia itu disorder yang konvulsif kayak tik misalnya kayak kemarin kita sempat bahas kayaknya ya kayak tik gitu nah itu tuh gimana cara bedainnya kalau kejang itu tuh onsetnya tiba-tiba jadi eh, nggak ada tuh cerita kejangnya pelan-pelan tuh nggak ada kejangnya tuh tiba-tiba dan langsung ada kalau misalnya tik atau misalnya kayak convulsive disorder yang lain itu mungkin akan gradual jadi semakin lama itu semakin kelihatan gitu cuman kalau kejang itu dari awal udah tahu oh kejang gitu kan nah kalau kesadaran di kejang itu biasanya terganggu kecuali pada kejang vokal sederhana tapi kalau misalnya kejang pada umumnya itu terganggu makanya tadi ada bilang dia post iktala itu tidur atau post iktala dia bingung itu kan kesadaran yang terganggu atau altered mental statusnya kalau bukan kejang itu nggak terganggu jadi kalau kalian nanya atau kalian lihat pasiennya itu biasanya CM gitu jadi misalnya kalau tik itu pasti biasanya CM nah kalau gerakan ekstremitasnya nah ingat kejang itu eh gimana ya ngomongnya lebih sinkron. Walaupun tadi kita bilang gerakannya itu kacau, maksudnya gerakan kacau tuh eh, tidak terplan gitu loh, tidak terorganisasi. Cuman gerakannya sendiri itu kanan kiri itu sinkron harusnya kalau umum gitu. Atau misalnya dia kanannya di atas, berarti ya tangan kanan kirinya itu sama gerakannya, nggak kanan beda kiri beda. Karena kalau tik itu biasanya kanan beda, kiri beda, atau kanan doang yang gerak, atau kiri doang yang gerak gitu kan. Tapi kalau kejang itu sinkron. Nah, terus biasanya sianosis. Nah, terus makanya gerakan abdominal mata. Biasanya kita nanya, gini, eh, ibu, anaknya matanya mendelik ke atas nggak? Nah, kalau misalnya anaknya mendelik ke atas, matanya itu biasanya gerakan abnormal dari matanya, gitu ya. Jadi, eh nggak tahu sih dulu gue di IGD Bekasi selalu dikasih tahu ciri-cirinya itu mendelik ke atas matanya, gitu ya. Nah, terus serangan khas, ini gue nggak tahu maksudnya apa, nggak dijelasin juga. Nah, kalau lamanya itu, eh, kejang itu bisa lama sih. Jadi sebenarnya ini menurut gue, serangan khas sama lama ini nggak terlalu spesifik. Karena kalau misalnya kayak kejang demam, itu kan bisa sampai di atas 15 menit gitu kan. Jadi kayak eh, nggak bisa jadi patokan. Nah, kalau kejang itu bisa diprovokasi, tapi nggak selalu. Lebih jarang karena kejang kan tadi itu kecuali kejang demam ya. Iya kejang kejang tuh nggak jarang bisa diprovokasi. Kalau bukan kejang itu bisa diprovokasi. Nah terus kalau kan EEG tadi gold standarnya eh, akan ada abnormalitas EEG itu aja sih. Nah
Terus ini anamnesis yang lengkapnya. Yang penting nih bentuk kejangnya. Tonik tuh kaku, klonik tuh kelojotan. Jadi kayak kalau tonik tuh biasanya orang tuanya biasanya bilang kayak iya dia kayak nahan satu posisi gitu. Itu tuh kaku. Kalau kelojotan tuh ya kelojotan gitu kan. Nah, atau tonik klonik kaku dan kelojotan atau jatuh atau atonik tiba-tiba. Atonik itu tiba-tiba jatuh gitu. Jadi kalau misalnya eh, iya lagi main terus tiba-tiba jatuh. Nah, itu mungkin kalian harus curiga kejangnya tuh kejang atonik gitu. Karena jadi tiba-tiba ototnya itu nggak ada tonusnya gitu. Atau kalau bengong tuh absence. Nah, kalian bilang, ibu udah coba belum ditepok anaknya, dipanggil namanya. Iya, tapi bengong terus. Nah, itu absence. Nah, kalau absence, jadi yang bisa diprovokasi sejauh yang aku baca itu cuman si absence. Mungkin kalau yang lain flashing lights mungkin ya kalau epilepsi. Cuman kalau yang di uh, provokasi dengan aman itu hanya si absence. Jadi dia disuruh hiperventilasi. Ntar dia akan muncul serangan kejang absence-nya yaitu kayak bengong. Nah, kalau spasme itu bayinya kayak kaget. Nah, makanya kadang kalau di neuro tuh banyak pasien bayi kan yang kejang. Ntar orang tuanya bilang gini, iya udah nggak kejang, tapi kalau tidur suka kaget atau tiba-tiba kaget tangannya ke atas. Nah, itu sebenarnya masih kejang kalau kata dokter Eka. Jadi kayak di anamnesisnya harus lebih detail lagi. Suka kaget-kagetan nggak anaknya? Nah, itu kagetnya kalau kayak spasme itu tuh kejang sebenarnya gitu. Terus gerakan otomatisasi, mengecap, menyentak, jerks gitu ya, atau ekstremitasnya, bingung, kehilangan kesadarannya ada nggak? Nah, ini nih, ini sih aura, aura ini tuh udah masuk kejang. Oke, ini tuh aura. Merasa mual, sakit ulu hati, halusinasi, kesemutan, merinding, ketingling. Nah, itu disebut sebagai aura. Jadi, sebelum kejang muncul, kalau ada hal-hal itu tuh namanya auranya gitu. Nah, ini juga penting ditanyain. eh, saat sedang apa? eh oh ya, ini tadi udah ada aura ya. Nah, berapa kali udah pasti ya guys, berapa kali, berapa lama, sleep post-ictal state-nya gimana, dia ngantuk, tidur lemas, gitu kan. Nah, ini kalian harus cari eh pandangan mata aneh tadi. Ini penting ditanya pandangan matanya gimana. Terus ditanya juga ada nggak eh, di antara kejang dia sadar atau enggak itu penting. Ntar kita bisa bedain jenis kejangnya. Jadi antara kejang dia sadar, sadar itu berarti kalau diajak ngobrol itu CM, oke? Itu sadar atau enggak, CM atau enggak. Nah, sedang gangguan fungsi otonom. Otonom itu berarti bisa mengompol atau misalnya dia pup di celana gitu ya. Nah, terus misalnya ini udah berulang, bukan pertama kali. Bentuknya sama terus nggak? Terus kalau misalnya anak-anak pasti riwayat kehamilan ya, persalinan, prenatal, prenatal, postnatalnya, terus trauma kepala, infeksi, SSP, gitu-gitu ya. Oke, anamnesis ada yang mau ditanyain nggak? Oh, sama satu. eh tapi ntar ini dibahas lagi di kejang demam. Anamnesis? Oke, lanjut. Nah, edukasinya, kemarin gue juga ditanya pas lagi ronde nih. Jadi ini gue sebenarnya masukin yang sering ditanya aja sih. Jadi sebenarnya lumayan simpel. Edukasinya ke pencetus kejang itu, jadi kalau misalnya disuruh edukasi sama dokter Eka di poli atau di anamnesis di poli, kalian harus edukasi gini, pasiennya jangan sampai kurang tidur, deprivasi tidur, eh, jangan sampai demam. Gimana tuh maksudnya? Jangan sampai dia sakit pilek atau batuk terus berubah jadi demam. Pokoknya kalau udah ada tanda-tanda anget, minum paracetamol atau ibuprofen gitu. Terus misalnya kalau misalnya dia fotosensitif, itu pasti hindari flashing lights kayak video game atau film-film yang ada emang flashing lights-nya gitu ya. Atau kelelahan fisik. Makanya biasanya kalau anak-anak epilepsi itu pasti kalau nggak salah kalau dokter Eka tuh selalu bilang kayak nggak boleh ikut apa itu siapa ya? Ya kamu yang sama dokter NK, takut deh gue.
Oh my God, otakku itu korupsi. Oke, kayaknya itu dokter NK yang nggak boleh kelelahan. Dokter Eka nggak pernah bilang kelelahan fisik, cuman kayak jangan kekurangan tidur aja. Itu ya. Oke, kejang. Mau masuk kejang demam nih. Ada pertanyaan nggak? Oke, mantap. Langsung ke kejang demam. Atau febrile seizures. Nah, definisinya pertama, bangkitan kejang. Kejang itu definisinya masih mirip sama yang pertama, tapi di sini pada anak 6 bulan sampai 5 tahun dengan suhu di atas 38 derajat Celcius. Tidak disebabkan proses intrakranial. Nah, ini kalau ditanya 38 derajat Celcius, itu suhu apa? Suhu aksila, suhu rektal. Kalau kalian baca-baca lagi di IDAI itu, sebenarnya suhu apapun. Jadi mau suhu eh, aksila, suhu rektal tuh nggak apa. Tapi kalau kalian buka bukunya FKUI itu bilangnya suhu rektal. Jadi kayak eh, tergantung kalian mau jawab yang mana. Tapi kalian udah tahu jadi sekarang eh, kalau ditanya dapat dari mana FKUI sama IDAI gitu ya. Nah, kenapa kalau di bawah 1 bulan terus kejang kita nggak masukin ke kejang demam? Karena kalau di bawah 1 bulan kita masukinnya ke kejang neonatus jatuhnya. Kalau di bawah 6 bulan terus kejang tapi ada demam. Kenapa nggak masuk kejang demam? Di bawah 6 bulan itu jarang kejang demam. Intinya gitu aja sih. Jadi biasanya itu lebih ke infeksi SSP, sistem saraf pusatnya. Jadi coba dicari tanda-tanda infeksi sistem saraf pusat sebelum kalian mikir tuh kejang demam untuk di bawah 6 bulan. Sama kayak di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun itu jarang kejang demam. Jadi kalau dia kejang didahului demam atau dengan demam, kalian curiganya itu infeksi di SSP-nya gitu. Nah, ini kemarin gue di babat abis sama dokter Eka. Kalau kalian anamnesis, pastiin semua riwayat kejangnya itu ada demam atau enggak. Bener-bener kalian pastiin. Kejang pertama ada demam atau enggak. Kejang kedua ada demam atau enggak. Kejang ketiga ada demam atau enggak. Oh, kalau mereka bilang kayak, oh nggak ada demam sih, tapi sebelumnya ada, tapi dia anget-anget, udah masukin itu kejang demam gitu. Jadi kayak, maksudnya itu masukin ada demamnya gitu. Tapi intinya begini, klasifikasi dokter Eka. Misalnya dia punya banyak riwayat kejang. Terus ada satu kejang yang tanpa demam. Jadi misalnya dia 10 kali kejang. Tapi eh, dia bilang gini, iya anak saya 10 kali kejang. Sering dengan demam. Nah, terus kan harus harus banget nanya, semuanya ada demam, Bu. Kalau semuanya ada demam, oke, kejang demam. Tapi kalau ibunya bilang, tapi satu sempet sih nggak ada demam, itu kalian nggak boleh masukin ke kejang demam. Kalau nggak ntar kalian dimarahin dokter Eka. Sedih tahu di mana dokter Eka, jujur sangat-sangat menohok kata-katanya. Jadi kayak, ya kalau ada satu satu aja episode kejang tanpa demam, itu jangan sampai kalian nyebut itu kejang demam. Jawab aja dengan yakin, kejang dok atau epilepsi, bukan kejang demam. Oke, udah gue operin ya ini ya. Nah, oke. Sekarang kejang demam itu ada dua, sederhana atau kompleks. Ini gue juga dicecer sama dokter Eka kemarin. Oke, gue jawab kemarin kejang demam. Terus tanya lagi, dia itu sederhana atau kompleks? Oke, mostly sederhana 80%. Cuma sederhana itu bangkitan kejangnya di bawah 15 menit. Terus bentuknya umum, tonik-klonik, dan tidak berulang dalam 24 jam. Kalau kompleks, itu pertama definisinya itu dia ada kejang lama. Kejang lama itu berarti dia di atas 2 kali, di atas 15 menit, di antara kejang nggak sadar. Jadi di antara kejang, dia tuh mungkin tidur, jadi nggak sadar, nggak CM gitu. Nah itu kita bisa bilang dia masuknya kejang lama. Atau kejangnya berulang di atas 2 kali, tapi sadar di antara kejang. Pokoknya kalau ada salah satu dari ini, itu udah masuk ke kompleks gitu. Jadi digali lagi di anamnesisnya gitu. Oke. Kejang demam sebenarnya intinya itu. Sebelum kita ke tata laksana ke patofisiologinya, sebenarnya dokter Eka kemarin juga eh, kalau kalian diisengin ditanyain ini pasti. Jadi intinya semua hal ya bisa dari imunisasi, bisa dari infeksi, itu atau emang dia ya demam ya semua yang bikin demam
itu tuh bakal bikin pro-inflammatory state kan. Jadi dia akan pro-inflamasi. Pokoknya intinya ntar udah tau lah ya patofisiologi demam. Pokoknya demamnya sampai di atas sama dengan 38 derajat Celcius. Ditambah lagi kalau dia memang punya bakat kejang demam. Jadi kayak ya bakat kejang demam gitu kan genetiknya. Nah, kalau dia punya bakat kejang demam, jadi inhibisi dari GABA itu turun, terus aktivitas neuronnya juga udah naik. Jadi itu bakatnya. Terus ada juga eh, nggak imbang antara eksikatori sama inhibitori. Udah jelas bakal lebih tinggi yang eksikatori ya. Eksikatorinya naik secara secara normalnya udah naik. Tambah lagi dengan demam, jadinya gate Na sama NaCa, Na kalsium gue lupa namanya, sodium kalsium ya. Iya kan? Potasium ya sodium kalsium gate itu tuh bakal exit excitabilitasnya akan meningkat. Jadi, akhirnya apa sih? Intinya tuh neuron jadi excitable dan action potentialnya tuh bakal lebih gampang stimulus gitu. Nah, l- terus large groups of neurons, jadi kayak kelompok besar neuron itu bakal secara sinkron, ini nggak harus di hipokampus ya, di mana aja sebenarnya bisa, eh, akan fire, jadi akan eh, melepas eh, mele- melepas muatan listrik. Ya, melepas muatan listrik. Nah, aktivitasnya juga akan menyebar. Makanya tadi penting kita tahu di mana penyebarannya, secepat apa dan seluas apa. Nah, ini tadi udah jelasnya simple febrile seizure atau complex febrile seizure. Nah, jadi aktivitas otaknya tuh jadi abnormal gitu. Kayak gitu aja sih. Sebenarnya juga kayak kalau kalian cari-cari lagi di jurnal pasti kayak belum banyak not studied yet, belum banyak diketahui. Jadi kayak ya udah, kalau ditanya dokter Eka jawabnya gini aja. Oke, nah gue belum bikin yang status epilepticus. Intinya dari status epilepticus adalah, bentar ya, ada bukunya. Bukunya kalau mau yang bagus ada di G-Drive Sunli. Jadi kalian punya kan G-Drive Sunli guys? Yang dua-dua. Udah kak, nanti aku share. Nah iya. Di Driving itu banyak banget eh, buku kejang demam sama epilepsi. Nih, aku share screen dari bukunya langsung aja untuk bagian. Ntar aku rangkumin juga. Tapi aku belum sempat karena tadi aku bebersih. Ini aku share screen. Ini epilepsi pada anak. Ini buku epilepsinya. Cari yang depannya begini. Aduh, duh, mana sih? Ini nih. Tuh, yang ini. Ini bukunya ringkas sih. Nah, terus kejang demam bukunya tuh yang ini. Ini yang FKUI deh kalau nggak salah yang gue buka sekarang. Apa IDAI ya? Oh, IDAI. Terus ada lagi yang eh, buku neurologinya. Terus ada lagi buku ini. Nah, ini sebenarnya antara yang ini sama yang ini dari IDAI sama. Jadi ambil yang covernya ini. Ini yang paling baru. Itu udah jelas sih kejang demamnya. Nah, ini dia. Status epilepticus. Jadi sebenarnya status epilepticus itu eh, medical emergency. Jadi sebenarnya kalau dibilang kejang, itu tuh belum emergency, kecuali dia masuk ke status epilepticus. Nah, definisinya apa? Dia itu eh, seizure atau aktivitas kejang yang terus-terusan atau seizure yang berulang, recurrent itu berulang, tanpa adanya balik kesadaran yang balik. Lebih dari 5 menit as a part of an operational definition put forth. Oke. Dulu cut off-nya 30 menit, tapi sekarang 5 menit. Jadi eh, jawab aja 5 menit. Tanya dari mana? Dari Nelson. Suruh dokternya buka kalau mereka nggak percaya.
Dokter Eka soalnya suka nggak percaya guys. Jadi kayak ya udah 5 menit intinya ini 5 menit. Nah, udah sih sebenarnya itu aja guys. Dia kejang juga, cuman di atas 5 menit. Jadi kalau misalnya tadi pasien kejang demam di atas 15 menit, datang ke kalian masih kejang demam, masih kejang tuh, terus udah lebih dari 5 menit, itu status epileptikus jatuhnya. Bisa nggak barengan sama kejang demam? Bisa, gitu. Jadi ini tuh makanya namanya status, menurut gue lumayan jelas sih ya. Namanya kan udah status kan. Jadi kayak dia tuh eh, state dari pasiennya saat itu tuh status epileptikus, begitu. Nah, eh mm, mm, paling sering itu konvulsif, tonik klonik atau klonik. Misalnya non konvulsif juga ada, absence. Jadi pokoknya berarti kalau kalian dijaga IGD, pasiennya datang, posisinya masih kejang, tadi mau kejang absence, mau kejang tonik, mau kejang klonik, atonik, pokoknya semua jenis kejang dan lebih dari 5 menit, itu kalian harus nulis status epileptikus. Kalian dia masih masih kejang dan termasuk medical emergency-nya gitu. Oke, mekanismenya sebenarnya pasti sama aja sih. Etiologinya juga sama. Nggak sama, sorry maksudnya. Etiologinya kayak dibaca aja sih. Nggak ditanya sih gue kemarin. Ini bisa dibaca dari Nelson. Udah, itu doang tahu. Udah guys, cepet kan? Udah, ada yang mau ditanya nggak? Oh, sorry. Tata Laksana. Tata Laksana udah gue tulis di, ntar gue share PDF gue. Tapi tata laksananya sama aja kayak di sini. Aku pakai dari sini. Mana ya? Mana sih tata laksana di bawah? Nih, gue jelasin dulu tata laksananya. Nah, tata laksananya itu diazepam intravena 0,2 sampai 0,5 mg per kgbb. Udah gue tulis juga kok, ntar gue share semuanya. Terus, eh, kalau misalnya dia pre-hospital, jadi kan kalau emergency itu ada pre-hospital sama hospital care. Jadi kalau hospital care itu diazepam intravena, tapi kalau pre-hospital care, jadi oleh orang tua, oleh para medis, yang nggak punya akses intravena, itu tuh pakai diazepam rektal. Dosisnya lebih tinggi karena kan lewat rektal udah lebih jelas ya. Jadi ini dihafalin juga 5 m 0,5 sampai 0,75 mg per kg. Ini gue nggak ditanya tapi suka disindir. Ya, mending gue daripada gue ngafalin ini mending gue ngafalin dosis diazepam gitu. Jadi kayak ya udah hafalin gitu. Nah, bisa diulang juga pemberiannya sesuaiin aja sama eh, OKK IDAI ini gitu kan. Nah, antipiretik kalau misalnya dia kejang demam sebenarnya nggak ada mengurangi resikonya, tapi tetap dikasih karena kan dia demam kan. Tetap aja dikasih antipiretiknya. Udah biasa aja paracetamol atau ibuprofen. Ini gue baca di Nelson juga dikasih kok. Nelson juga ngasih antipiretik gitu ya. Idai sama Nelson ngasih antipiretik. Nah, antikonvulsan eh ini tuh kayak profilaksis dari kejang demam. Profilaksis itu berarti kan dia mencegah kejang demam gitu kan. Jadi dikasih hanya saat demam. Jadi kalau udah misalnya dia udah punya riwayat kejang demam, terus kita tahu dia punya bakat kejang demam, terus dia lagi demam, kita udah edukasi ibunya untuk ngasih antikonvulsan ini. Kok ibunya sih? Ibu dan ayah dong. Kan parenting itu dua, ibu dan ayah, maaf ya. Ibu dan ayahnya untuk ngasih antikonvulsan ini gitu. Ini faktor resikonya karena neurologis berat, terus berulang 4 kali atau lebih dalam setahun, bisa di bawah 6 bulan. Nah, eh, ini gue nggak tahu kenapa dia ngomong 6 bulan, padahal definisinya itu nggak di atas 6 bulan kan. Jadi ini ya kalau kalian mau caper ke dokternya tanyain aja nih. Nah, itu. Suatu. Oke. Ini obatnya untuk yang profilaksisnya sama aja diazepam juga. Hmm, ini enggak ada sih, ini nggak bukan punya kita. Udah guys. Rumat tuh apa ya guys? Rumat.
gue gak baca ini karena ini udah yang lebih nggak penting, karena rekomendasi D itu berarti kan nggak direkomendasiin sebenarnya. Dia nggak gue baca sini tadi, nggak usah. Oke, ini edukasinya sama aja. Intinya sih baca ini aja guys. Kalau udah baca ini sih udah gacor. Udah, ada pertanyaan nggak? Kak, tadi mau tanya yang diazepam itu tadi katanya mendingan hafalin dosis diazepam dibanding apa Kak? Oh, oh enggak, itu kalau misalnya kayak misalnya waktu itu gue tau gue lagi salah juga sih. Terus dokternya kayak daripada lu ngafalin apa gitu, gue lupa banget, gue sering banget sama dokter Eka. Eh, Kalau daripada lu ngafalin itu mending gue ngafalin obat kejang gitu kan. Mending otak ngafalin dosis obat kejang. Oh, daripada ngafalin patofisiologi, mending kalian ngisi. Jadi bukan dihafal tapi di ngertiin. Sebenarnya sama aja sih, gue juga gak ngerti. Pokoknya gue nimbalinnya kayak gitu. Jadi mending ngafalin obat kejang gitu. Gitu Ya, doang sih. ya, oke Kak. Oke, ada yang mau nanya lagi? OMG, oke kalau nggak ada, udah kan ya? Ada yang mau bertanya nggak? Kayaknya cukup Kak. Nanti kalau ada nanya di chat aja. Oke, sip. Kalau gitu ntar gue share juga. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.